Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ideyanti dengan NIM J1A118034. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu senyawa fitokimia yaitu flavonoid. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang sudah mengetahui apa itu senyawa flavonoid. Dan tidak menutup kemungkinan masih banyak juga dari teman-teman yang belum mengetahui apa itu senyawa flavonoid. Kalau begitu penasaran kan? Cekidot, mari kita simak video saya kali ini. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya paparkan pada video kali ini. Di antaranya, kita akan mengulik lebih jauh lagi tentang senyawa flavonoid itu. Mulai dari klasifikasi, kemudian dari mana senyawa flavonoid ini dari bahan pangan, terus kemudian strukturnya, manfaatnya bagi tubuh kita, dan sifat-sifat dari senyawa flavonoid itu sendiri. Baiklah, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang senyawa fitokimia terlebih dahulu. Apa sih itu senyawa fitokimia? Senyawa fitokimia adalah senyawa kimia yang terdapat secara alami dalam tumbuhan. Kata fito berasal dari bahasa Latin yang berarti tanaman. Beberapa bahan mempengaruhi warna atau sifat organoleptik lainnya, seperti ungu tua pada buah blueberries dan bau pada bawang putih. Senyawa fitokimia memiliki signifikan biologis, contohnya karotenoid atau flavonoid, dan tidak tersedia sebagai unsur hara. Terdapat kurang lebih 4.000 senyawa fitokimia di alam. Ternyata banyak ya teman-teman. Selanjutnya, senyawa fitokimia dalam tanaman pangan yang baru dipanen dapat mengalami degradasi selama proses pengolahan, termasuk proses pemasakan. Penyebab utama kehilangan senyawa fitokimia selama pemasakan adalah dekomposisi termal. Nah, baiklah, kita akan masuk ke dalam inti pembahasan kali ini tentang senyawa flavonoid. Flavonoid atau bioflavonoid adalah kelas metabolit sekunder polifenol yang ditemukan pada tumbuhan dan biasa dikonsumsi dalam makanan. Flavonoid berasal dari bahasa Latin, yaitu flavus, yang berarti kuning dan warnanya terdapat di alam. Senyawa flavonoid merupakan suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, biru, dan ungu, serta sebagai zat warna kuning yang ditemukan pada tumbuhan. Secara kimiawi, flavonoid memiliki struktur umum kerangka 15 karbon yang terdiri dari 2 cincin fenil A dan B, cincin heterosiklik C. Menurut nomenklatur IUPAC, flavonoid dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama, flavonoid atau bioflavon, yang kedua, isoflavonoid, dan yang ketiga, neoflavonoid. Ketiga kelas flavonoid di atas semuanya merupakan senyawa yang mengandung keton antoksantin, gabungan dari flavon dan flavonol, dan terdapat lebih dari 5.000 flavonoid di alam yang telah teridentifikasi dari berbagai macam tumbuhan. Nah, mereka ini telah diklasifikasikan menurut struktur kimia dan dibagi lagi menjadi subkelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah flavon. Ini dia struktur flavon.
Flavon merupakan flavonoid yang sering ditemukan pada daun, buah, dan bunga serta dalam bentuk glukosida. Tanaman yang banyak mengandung flavon adalah seledri, ginkgo biloba, komomil, dan daun mint. Yang kedua adalah flavonol. Ini dia struktur flavonol. Flavonol memiliki aktivitas farmakologi yang dimilikinya adalah sebagai antioksidan. Dan tanaman yang banyak mengandung flavonol yaitu tomat, apel, anggur, bawang, buah beri-berian, dan masih banyak lagi buah-buah lainnya yang mengandung flavonol. Yang ketiga adalah flavonon. Senyawa flavonon diantaranya adalah naringenin, ponkirentin, poncembrein, dan ion co-charpol A. Inilah struktur kimia dari senyawa flavonon. Tumbuhan yang banyak mengandung flavonon adalah jeruk, anggur, dan lemon. Aktivitas farmakologi flavonon adalah sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Yang keempat adalah flavanol atau biasa disebut katekin. Banyak ditemukan pada tumbuhan seperti kiwi, teh, apel, kakao, dan anggur merah. Oleh karena itu, mengkonsumsi flavanol sebanyak 176 sampai 185 mg terbukti bisa menstimulasi kadar nitrit oksida pada darah perokok dengan mekanisme meningkatkan dilatasi pembuluh darah. Wah, sangat baik ini jika dikonsumsi bagi perokok. Yang kelima adalah antosianidin, merupakan pigmen yang bertanggung jawab terhadap warna pada tumbuhan. Antosianidin ini banyak ditemukan pada kakao, sereal, kacang-kacangan, madu, teh, dan beri-berian. Antosianidin yang umum ditemukan adalah aglikon. Beginilah struktur kimia antosianidin. Aktivitas farmakologi antosianidin berperan penting pada penyakit kardiovaskular. Yang keenam atau yang terakhir adalah kalkon. Aktivitas farmakologi yang telah diteliti menunjukkan potensi sebagai steroid genesis modulator pada enzim 3-beta hidroksiteroid dehidrogenase dan 17-beta hidroksisteroid dehidrogenase. Umumnya, kalkon ditemukan pada tumbuhan seperti tomat, stroberi, bir, beri-berian, dan gandum. Beginilah struktur kalkon. Selain itu, flavonoid dapat ditemukan pada tanaman dalam bentuk aglikon bebas dan terikat glikosida. Bentuk terikat glikosida adalah bentuk flavon dan flavonol yang paling umum dikonsumsi dalam makanan. Sifat dan karakteristik flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa polifenol sehingga bersifat kimia secara fenol yaitu agak asam dan larut dalam basa, dan karena merupakan senyawa polihidroksil maka juga bersifat polar sehingga dapat larut dalam pelarut polar seperti metanol, etanol, aseton, air, butanol, dimetil sulfoksida, dan dimetil formamida. Beberapa makanan dan minuman yang dipercaya mengandung senyawa flavonoid diantaranya yaitu yang pertama, rosella. Ekstrak rosella dipercaya baik untuk mengobati kolesterol tinggi seperti hipertensi dan diabetes tipe 2. Selanjutnya yaitu apel. Di dalam buah apel terkandung flavonoid yang bernama quercetin. Quercetin ini dipercaya dapat mencegah serangan jantung, mencegah katarak, mengendali asma, dan mempercepat penyembuhan kenaikan asam lambung.
Yang ketiga adalah anggur merah. Minuman anggur merah atau red wine ini rupanya kaya akan kandungan flavonoid yang dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, jika kita ini bukanlah seorang peminum, Anda dapat memperoleh manfaat ini dengan meminum jus anggur yang berwarna ungu. Karena orang Indonesia jarang kan ya yang minum anggur merah ini, apalagi kita banyak yang beragama muslim, pasti kan dilarang sama agamanya, nggak boleh. Jadi bisa minum jus anggur yang berwarna ungu ya teman-teman, karena kandungan flavonoidnya ada di kulit anggurnya itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah sirsak. Buah sirsak mengandung antioksidan seperti fenol, sejenis flavonoid, potasium, vitamin C dan E. Kandungan ini berkhasiat untuk mengobati beberapa penyakit seperti kanker dan hipertensi. Antioksidan pada sirsak juga dapat membantu mengurangi radikal bebas. Selanjutnya yaitu kacang kedelai. Nah, kacang kedelai ini adalah salah satu sumber yang tinggi flavonoidnya. Nah, kacang kedelai ini memiliki manfaat dalam mencegah kanker payudara, membantu mengurangi kadar gula darah pada diabetes, mengurangi kolesterol, dan membantu mengurangi gejala menopause pada wanita. Nah, apalagi orang Indonesia banyak kan yang memproduksi tempe, maksudnya makanan favoritnya itu kebanyakan tempe. Nah, ini sangat membantu sekali ya teman-teman. Sudah harganya murah, rasanya enak, banyak manfaatnya. Jangan disia-siakan. Yang terakhir adalah belimbing wuluh. Buah yang bernama Latin Averrhoa belimbi ini tinggi vitamin C, asam oksalat, tanin, asam amino dan antioksidan seperti flavonoid. Tanaman tradisional ini dipercaya bermanfaat untuk mengobati hipertensi, kolesterol tinggi, kanker dan diabetes. Namun buah ini mengandung banyak asam oksalat. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsinya. Nanti dapat menyebabkan gagal ginjal. Selain itu, flavonoid juga banyak ditemukan pada sumber makanan atau minuman lain seperti teh hijau, rempah-rempahan, biji-bijian, sayur-sayuran, seledri, jeruk, dan masih banyak jenis tanaman lainnya. Tanaman herbal tertentu seperti keladi tikus juga mengandung banyak flavonoid. Flavonoid adalah senyawa nabati dengan sifat antioksidan yang kuat. Cara ideal mengkonsumsi flavonoid ini dengan mengkonsumsi banyak buah dan sayuran segar setiap hari. Semakin gelap warna buah atau sayuran ini, maka semakin kaya kandungan flavonoidnya. Makanya tadi ada disebutin buah beri karena dia warnanya ungu kan. Semakin buahnya pekat maka semakin warnanya pekat maka semakin banyak kandungan flavonoidnya. Berikutnya adalah manfaat senyawa flavonoid bagi tubuh kita. Pasti penasaran kan? Yang pertama, antiinflamasi. Apa itu antiinflamasi? Inflamasi adalah peradangan sebagai akibat mekanisme perlindungan diri terhadap zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Dia bisa melindungi tubuh kita loh teman-teman dari zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Oh, keren. Yang kedua adalah antioksidan. Flavonoid erat kaitannya dengan antioksidan karena memiliki kemampuan untuk memecah radikal bebas. Mekanisme pencegahan radikal bebas oleh flavonoid dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memperlambat pembentukan reaktif oksigen spesies. Yang kedua, mencegah reaksi reaktif oksigen spesies. Dan yang ketiga, meregulasi atau proteksi dengan antioksidan. Yang ketiga adalah diabetes mellitus. Flavonoid
Jenis kalkon dianggap potensial sebagai antidiabetes karena efektif sebagai alfa-glukosidase yang berfungsi mengatur homeostasis gula. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu antibakteri. Contoh flavonoid yang telah terbukti mempunyai aktivitas antibakteri adalah apigenin, galangin, naringin, epigalokatekin, galat, flavon, dan isoflavon. Kemudian, flavonoid bisa membantu untuk meningkatkan efek vitamin C dan dapat memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. Wah, banyak sekali ya teman-teman manfaatnya. Sekarang sudah tahu kan manfaat flavonoid? Mari kita bersama-sama banyak mengkonsumsi makanan buah dan sayuran segar setiap hari. Jangan banyak-banyak mengonsumsi junk food ya teman-teman, karena itu juga tidak baik, tidak sehat. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.